Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Anggit Paramitasari, rekan saya, Asri Kristi Anggiati, dan rekan saya, Naura Ayu Aprinisa. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya yang diampu oleh dosen mata kuliah Bapak Dr. Trijalmo MSI bersama dengan instrukturnya yaitu Bapak Maiko Sabri Marta SPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan topik bahasan yang berjudul teori behavioristik. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video penjelasan dari kami berikut ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari teori behavioristik. Menurut Kusmintario dan Manca tahun 2011, teori behavioristik mengartikan belajar sebagai perubahan proses tingkah laku atau proses perubahan tingkah laku yang dialami oleh peserta didik, di mana proses perubahan tingkah laku ini dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Dan hal yang terpenting dalam proses belajar menurut teori behaviorisme adalah yaitu stimulus dan respon, di mana stimulus diberikan oleh guru yang dapat merangsang peserta didik untuk memunculkan sebuah tingkah laku atau perubahan tingkah laku, di mana hal tersebut disebut dengan respon. Jadi, respon adalah suatu perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus yang diberikan oleh guru. Respon tersebut diberikan oleh peserta didik. Apakah respon tersebut bersifat baik atau bersifat buruk? Dengan kata lain, apakah respon tersebut memiliki sifat yang positif atau yang negatif? Adapun tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori behavioristik ini, yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Teori belajar yang kita kenal dari tokoh Edward Lee Thorndike ini dikenal dengan teori belajar koneksionisme. Artinya, hubungan antara stimulus dan respon. Ya, dalam teori belajar ini mengemukakan bahwa belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang dialami oleh peserta didik. Perubahan tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh stimulus yang diberikan oleh guru, di mana stimulus tersebut akan memberikan respon kepada peserta didik. Jadi, hal yang terpenting menurut teori ini adalah stimulus dan respon. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov. Menurut teori yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov ini dikenal sebagai teori belajar classical conditioning. Artinya, di mana teori ini mengemukakan bahwa stimulus itu tidak akan memunculkan respon tanpa adanya suatu tindakan atau latihan-latihan tertentu. Jadi, jika stimulus pertama yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik tidak memunculkan respon, maka diasosiasikan dengan stimulus yang kedua, yaitu dengan melakukan suatu latihan-latihan tertentu. Adapun implementasinya menurut Ivan Petrovich Pavlov ini dalam pembelajaran, yaitu di mana memberikan suatu pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan peserta didik atau menghadapkan peserta didik dengan suatu peristiwa yang menegangkan atau mencemaskan sehingga peserta didik mampu memunculkan respon atau tindakan yang akan ia lakukan. Kemudian yang terakhir, menghadapkan peserta didik dengan suatu peristiwa-peristiwa sehingga ia dapat mengeneralisasikannya. Yang ketiga ada teori belajar dari Burrhus Frederick Skinner yang dikenal dengan teori belajar operant conditioning. Menurutnya, suatu proses belajar itu tidak akan memunculkan respon yang baik apabila tidak adanya penguatan
di mana stimulus yang diberikan oleh guru jika tidak ada penguatan di dalamnya, maka belajar itu tidak akan sesuai dengan rencana pembelajaran. Oleh karena itu, menurut teori ini, dalam proses belajar harus diadakannya model-model serta langkah-langkah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran. Baik, saya Naura Ayu Aprilisa yang akan memaparkan materi berikut ini mengenai ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik melihat semua tingkah laku manusia dapat ditelusuri dari bentuk refleks. Dalam psikologi, teori belajar behavioristik disebut juga dengan teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengondisian lingkungan. Pengondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini dilihat secara sistematis dapat diamati dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan keadaan mental. Menurut Ahmadi, tahun 2003, teori belajar behavioristik mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan dengan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap suatu yang kompleks refleks atau suatu mesin. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanyalah makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Baiklah, yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip teori belajar behavioristik, yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Yang kedua, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau chart tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Behavioristik mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Para tokoh aliran behavioristik cenderung untuk tidak memperhatikan hal-hal yang tidak dapat diukur dan tidak dapat diamati, seperti perubahan-perubahan mental yang terjadi ketika belajar. Walaupun demikian, mereka tetap mengakui hal itu dianggap penting. Yang ketiga, pada dasarnya stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi, dan interaksi antara stimulus-stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Demikian juga dengan respon yang dimunculkan. Ini pun akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang pada gilirannya akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya perilaku. Oleh sebab itu, untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, perlu terlebih dahulu memahami hubungan antara stimulus satu dengan yang lainnya, serta memahami respon yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari respon tersebut. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Prinsip-prinsip teori belajar behavioristik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adanya perubahan tingkah laku, yang kedua adanya stimulus dan respon, yang ketiga adanya reinforcement atau penguatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Asri Kristi Anggiati dari kelompok 9. Saya akan memaparkan tentang penerapan teori belajar behavioristik. Penerapan teori belajar behavioristik ada 2 hal yang perlu dipersiapkan oleh guru untuk menerapkan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran agar tercapai tujuan secara maksimal, yaitu yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak. Di sini guru akan memperoleh gambaran terperinci dari kemampuan anak, pengalaman anak. Guru dapat mengetahui sosial kultur anak dan guru dapat mengetahui tingkat penguasaan yang sebelumnya telah diperoleh anak. Yang kedua yaitu merencanakan materi. Di sini setidaknya guru menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama yaitu anak menyesuaikan diri terhadap materi yang akan diberikan dengan cara guru memberikan tes dan pengelompokan. Ini dilakukan sebelum mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu materi disesuaikan dengan keadaan anak. Adapun penerapan lain teori belajar behavioristik yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal anak. Yang keempat, menentukan indikator keberhasilan belajar. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin bisa diberikan kepada anak seperti latihan atau tugas. Mengamati dan menganalisis respon pembelajaran. Yang kedelapan, memberikan penguatan atau reinforcement, baik penguatan secara positif maupun penguatan secara negatif. Yang terakhir, kesembilan, merevisi kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan atau reinforcement. Aplikasi teori belajar behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan, yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Terima kasih.